kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Luar biasa, nggak bisa ngomong mereka dan anak-anaknya ada di salah satu ini orang tua teman anak saya di Jerman. Jadi Pak Ahok itu selalu dipantau di Jerman, di Inggris, di Amerika dengan YouTube-nya itu. Jadi orang tua ini juga kepengen lihat Pak Ahok dari dekat. Dari ketua dansanya Ibu Yung. Ibu Selamat sore Pak Masri, saya pulang. Selamat sore Ibu. Sore. Atas kehendak Tuhan, saya atas nama Ibu-ibu Advance Dance Club sangat berbahagia karena di sore yang indah ini kami boleh berkumpul bersama. Terima kasih pada Bapak Wagub yang telah berkenan menerima kami. Semoga di bawah pimpinan Bapak Jakarta makin maju, aman, tentram dan nyaman. Serta bisa mengangkat yang lemah. Semoga menjadi panutan, semoga Bapak menjadi panutan warga Jakarta kita. Saya tidak bisa berlama-lama, juga pada ibu semua. Marilah kita dukung Pak Basuki dengan doa agar tercapai semua yang kita harapkan. Merdeka. Merdeka orang PDIP nih. Ibu Margareta, umurnya 90 tahun tapi masih bisa dansa. Ibu Yung Yung juga 82. Paling pintar loh. Ibu Feni juga 82.
Kita juga 80. Kim juga 80. Kalau di gereja saya itu tiap tahun itu ada digilir tuh. Yang 100 tahun siapa berdiri? Karena ada 99. Terus kasih hadiah. Iya. Silakan. Ya, Siapa lagi mau nanya? Ini sedikit kenang-kenangan dari ibu-ibu. Ini yang masak. ini buat kena-kena masuk perut. Kenangan itu di kenang-kenangan rasa. Buatan sendiri. Halal kan? Halal. Siapa yang mau ini? Ya intinya datang sini Pak. Mereka pengen foto. Ada yang bawa foto anaknya mau diminta tanda tangan dan foto bersama. Ada lagi apa tuh? Ngomong nih kemarin. Putranya lagi di Jerman tuh bersama. Iya. Satu-satu aja. Untuk sama-sama. Hah? Kontak di mana? San, nggak kelihatan. Oke. Satu, dua. Iya. Nenek saya juga 89. Oke. Yuk maju siapa? Ayo. Iya, kecilin dulu. Jangan jadi. Jangan jadi. Ini udah belum tuh? Enggak ini. Dokter gigi. Tolong fotoin. Fotoin ya. Fotoin tulis. Satu, dua. Oke. Udah. Belum.
Pijit tangannya. Tahu dah? Belum? Tolong foto. Pijit ininya nih. Pijit ininya nih. Ini ya. Udah. Udah. Siap, satu. Coba. Udah. Oh enggak ini. Udah terangnya. Satu, dua. Tadi udah minggir dong. Liling mau kemana lagi? Ini belum foto katanya. Liling, kamu tadi nggak foto? Ya, satu. Liwat dong, aku mau liwat. Jalan dong. Liling jalan. Belakang. Satu, dua. Oke. Ayo, habis. Sebelah situ. Ayo, sebelah sini. Ayo, sebelah sini. Satu, dua. Oke, udah gantian ibu. Sana aja lewatnya jadi gampang. Di sini. Ya, satu, dua. Oke. Keluarga sana aja keluarga. Ada yang dekat aku enggak. Ya, satu, dua. Oke. Yes, bisa berapa kali sana. Satu, dua. Oke. Udah. Gurita. Ayo. Kayaknya aja. Udah. Handphonenya. Ya, foto handphone. Ya ini dia. Sebentar. Masa kamu sebelah sana aja. Satu, dua. Ya. Kasih. Yuk, Yuk, bisa. Ya. Masuk sebelah sana. Satu, dua. Oke. Yuk, Pi. Yuk. Ibu yang ada sana. Yang lainnya jangan ke situ, jadi biarin. Oke. Yuk, Pi. Evi. Oke, Pak. Tunggu, Pi. Belum, Pi. Makanya stand-by aja. Ya, satu, dua. Oke. Oh, ini udah. Sayang. Ini lari ke bawah. Di standby. Ya, yuk, Pi. Tunggu, Evi. Yuk. Ya, Bu, maju.
Coba, Evi coba lihat. Ya. Ya. Yang punya apa? Kayak dibilang Yang punya apa? Yang punya kapal pesiar. saya punya saya sampai kemarin kena uang bagusan yang sama Asalkan baru itu bagus. Boleh nggak? ya makasih ya ini Ya, siapa lagi Beta udah Bel? Kita aku bertiga sama kamu kan? Yuk, cepet. Kita bertiga aja. Bertiga aja. Jangan sama anak. Di bawah. Nggak cukup. Kalau foto di bawah nggak cukup ya bisa di. Yang di bawah itu tangan Oke. Ayo di depan. Yang pakai seragam aja. Yang waktu sampai
Yang terhormat Bapak Sufi, saya selaku umat Katolik di Alfa-Indah saat ini merindukan untuk bangunan gereja yang sudah dirintis dari mulai tahun 97 hingga sekarang, Pak. Itu nama saya Putri Sabar Siswato. Begitu Bapak, jadi yang menjadi pemikiran kami dari warga umat Katolik di Alfa-Indah sangat mengharapkan sampai di mana pembangunan gereja stasi Maria Ratu Karmel yang dari mulai tahun 97 hingga sekarang belum ada realisasinya. Terima kasih Bapak. Masalah itu sudah saya minta ke wali kota supaya diurus. Ya, karena masyarakat ada hambatan dari warga. Persoalan kita tuh selalu ada SKB 2 Menteri itu. Lalu saya sudah kasih tahu pada mental, kalau untuk Katolik saya berarti langsung iya. Saya bukan Katolik, saya Kristen. Kenapa? Karena Katolik itu kalau tidak cukup jemaatnya tidak mungkin dibuat sebuah paroki atau sebuah, ini beda Katolik. Jadi kalau Kristen Protestan masih bisa seenaknya. 2-3 orang kumpul sudah bisa bangun gereja. Tapi kalau Katolik, dia pasti tempat itu harus sudah memenuhi warga di sana, ada berapa orang, udah cukup baru bisa bangun gereja. Beda sistem Katolik sama Kristen Protestan. Kalau Protestan sewa ruko pun di gereja. Makanya saya bilang itu sedikit masalah. Saya sudah minta mereka untuk urus. Karena itu masalah ada penolakan warga yang di seberang, termasuk fasos-fasos yang lapangan mainnya itu baru gitu. Kita udah ketemu panitia, kita udah ketemu dengan lagi kita tugaskan untuk mereka selesaikan. Ya, kebetulan di Taman Alfa-Indah itu kurang lebih umat Katolik itu ada 1.500 Pak. Iya. Ya, memang. Mereka laporan 1.200 sudah lebih dari cukup. Ya, kebutuhan banget karena ya umatnya sudah banyak penuh gitu loh Pak. Jadi kalau memang waktu kapan memang sudah mungkin Pak Basuki sudah ketemu dengan Romo Gunawan. Sudah ketemu. Ya, dan staf-staf dari panitia, mohon kalau bisa ya diperjuangkan. Itu titipan dari kami. Terima kasih. Yang lain. Udah matiin belum? Udah. Yang ngomong lagi. Ya, maju ke depan. Mari. Saya namanya Lindis, saya warga di Taman Alfa-Indah, juga termasuk ini kebetulan grup dansa juga. Jadi kesempatan ini saya nggak dilewatkan, pengen ketemu Pak Gubernur langsung, Wakil Gubernur langsung gitu. Mengenai pemikiran saya ada sedikit pelaporan ya untuk pembangunan jalan di Taman Alfa-Indah, soal ini Joglo ya, yang kira-kira panjangnya 800 meter. Itu pelaksanaannya kira-kira sudah ada 2 tahun ya, dan selesai sampai sekarang. Dan yang anehnya itu melebarkannya itu sebagian, terus ada nongol bangunan lagi, terus sebagian lagi gitu. Dan juga tiang listrik ada di tengah-tengah itu, sehingga ada beberapa motor yang sampai jatuh gitu ya Pak. Itu saya kira juga membahayakan ya buat pengendara gitu Pak. Saya berharap mungkin ada Bapak ada bisa dilihat ini pengelolanya gitu ya, dicek barangkali ada suatu hal yang
itu yang terjadi di Jakarta. Sama seperti Jor. Ini Jor kita terpaksa ambil. Udah tinggal sedikit. Nah ini Mei atau Juni bisa selesai. Saya udah bilang Sinta aja titip uangnya. Jadi Jakarta karena saya kasar, dia terpaksa kasar. Kita kasih harga pasar. Ini untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau saya katakan ada harga miskin yang murah, tidak patut. Ini harganya mahal. Pasaran berapa sekitar sana? Kita bayar seperti itu. Tidak mau, maunya minta mahal. Karena dia berpikir kan kamu butuh. Ini jalan sudah mau nyambung. Kamu kalau tidak bayar saya, tidak mungkin bisa nyambung. Yang di Jogos kan nyambung sebentar lagi. Ketika jalan nyambung, kita ke Bintaro semua ke kota lagi nyambung. Itu bertahun-tahun didiamkan. Karena pemerintahannya dekat. Kalau dia mau bayar mahal, tapi dia mau jual. Ya saya bilang asal harga pasarnya sudah tahu, titip pengadilan, sodok aja, sita. Kalau mau nggak mau, udah mau berantem, kita berantem. Saya kasih uang ini ada, dia mau ambil. Nah karena begitu, sekarang mereka boleh ambil, mereka bisa terus. Tanjung Priok juga begitu. Hari terus datang, saya tidak ada. Ada ibu kasih DPU atau kesulitan di lapangan seperti itu. Nah saya tidak mau. Kadang-kadang saya kasar, saya tidak berpikir Anda. Minimal kita taruh di pengadilan, kalau mau ambil nggak mau udah. Nanti kalau pengadilan kalau ada oknum hakimnya jahat, dipotong lagi. Lebih baik Anda baik-baik kita ganti. Nah itu tim jomblo itu dicari. Kadang-kadang Jakarta itu masalahnya. Tapi dia punya hak milik. Sekarang lihat di Sahid ada bengkel. Dia nggak mau jual. Padahal itu udah jalan. Anda lepas kenapa? Dia hitung apa? Saya bengkel. Cetak berapa uang ini? Nah, saya tidak pantas dihitung harga berapa. Tapi kadang-kadang kita kasar mainnya. Udah mesti kayak mafia oleh Jakarta ini. Kita sekarang disusun mau kejar pajak. Jadi kalau dia macam-macam kita kejar pajak penghasilan dia. Anda punya mobil, punya rumah sekian, kalau ada nantang kita kejar pajak. Kalau kamu tidak bayar pajak ya kita tangkap pidana. Caranya udah kayak film Al Capone. Ya saya udah ada KPU itu seperti itu. Ada lagi yang lain-lain soal tadi gubernur dan gubernur saya mau jadi presiden juga jadi gubernur. Masih sehat, masih jalan yang kencang. Apapun makan, nggak ada dia. Masih masak, jadi saya masih bikin kue. Tahun ini masih 60. Jadi kakek saya masih hampir 90 tahun ini. Wah, masih muda sekali ini saya. Dia kalau jalan kaki itu cepat sekali. Sampai sekarang masih jalan kaki mana-mana. Cepat, kakek yang implan ya, saya juga sehat. Di mana di Jakarta atau di sana? Di sana. Ya, pernah sakit kan Bapak kali ini. Kalau saya wakil gubernur, kalau kita naik, misalnya Pak Jokowi terpilih, kalau naik ini tergantung partai kalau siapa. Itu seperti itu. Partai tidak siapa. Vakum Pak. Tidak, bayar. Ini vakum. Tidak buat. Mau makan buat, masuk makan buat apa kopi? Ya Pak, kamu lagi itu pertanyaan tadi Pak. Selamat sore ya, Pak Pono. Ya saya setiap hari itu di TV ada nonton ada gambar Bapak. Kapan saya bisa ketemu Bapak? Saya ke Jakarta, lahir Jakarta. Wah, nggak bukan dari Medan, kodenya dari Medan ya. Kalau Jakarta logatnya itu Betawi banget. Soalnya ya Pak, saya tiap hari nontonin TV, saya dengar gitu ya. Terus Bapak kan umpama memang Pak Jokowi
Itu. Pertanyaan saya di dalam nih terus bertanya terus gitu. Ya, banjir dan macetnya itu. Tapi macet saya lihat sekarang, saya jalan tiap hari ini sekarang lumayan nih jalanan nih udah nggak gitu macet ya saya jalan. Iya. Cuman memang jam kerja dan pulang kerja itu masih ya. Tapi memang siang tuh bukan jam kerja, udah enak senggang waktu saya tiap hari jalan enak sekarang ya, lumayan. Ya Pak saya dia minta ya nanti umpama jadi presiden dukung ya. Tapi kalau Bapak kan Gerindra ya Pak ya. Kayak dari saya sekian aja sebenarnya setiap hari karena saya nonton TV saya selalu di dalam kita tanya terus mau tanya ke semua orangnya saya mau tanya. Hari ini saya bisa ketemu minta jawaban dari Bapak. Terima kasih selamat sore. Ini soal jawab tadi. Jadi PT Alpha Goldland kalau dia punya itu, dia tuh harusnya menyediakan fasos, terutama yang di depan McDonald. Itu dia belum serahkan pada kita. Jadi pengembang di Jakarta ini banyak sekali kewajiban dia tidak serahkan pada kita. Nah yang jadi masalah perumahan sudah jual sekian lama, mau nagih ke siapa? Nah ini semua kita ditagih. Jadi banyak sekali termasuk jalan-jalan yang jelek dalam kompleks ibu-ibu itu kenapa? Karena itu belum diserahkan pada kami. Kami tidak bisa membangun. Tapi masyarakat tidak mengerti. Dia hanya mengatakan saya 30 tahun tinggal di sini, kenapa jalan saya mesti saya patungan? Karena itu masih dianggap jalannya ibu-ibu. Itu masalahnya. Tapi menurut pengembang katanya sudah diserahkan ke DKI Pak. Belum, ini kita punya. Ini saya ada tanya. Saya langsung tanya. Dia banyak sekali pengembang merasa sudah serahkan apanya? Serahkan duitnya. Dan mereka selalu mengaku ini sudah kami ganti, gantinya mana? Terus Anda punya bukti nggak? Kalau ganti kasih pribadi uang ke oknum-oknum ya saya tidak akan menjawab. Jadi dulu kan selalu begitu, ditagih mungkin kasih siapa, terus dianggap sudah bayar. Kalau bayar itu ada bukti masuk kas negara. Itu masalah. Sekarang mau cari pengusahanya udah hilang, udah tua, udah tutup. Nah itu masalahnya. Ini yang sedikit masalah di sini soal perumahan itu. Ya ini nggak apa-apa, kami lagi tahap selesaikan. Ya soal ibu bilang soal banjir, ya kami akan memperkuat pompa di sebelah utara supaya di hilir ini kita mau tambah 460 kubik per detik. Kalau itu selesai, ini pasti bisa diatasi. Kita bikin pintu lagi. Kita sudah kerjasama dengan beberapa pengembang. Nah yang jadi masalah itu orang yang tinggal di pinggiran sungai, normalisasi. Itu sungai 60 meter, sekarang tinggal 5 meter, 7 meter ya pasti banjir. Nah orang-orangnya manusia, bukan ayam. Nah kita harus pindahkan mereka, paksa pindah. Melanggar pindah pun dibilang melanggar HAM. Nah jadi kita lagi membangun rumah-rumah susun. Rumah susun di dekat-dekat situ kan jadi masalah. Karena kalau pindah tangannya nggak mau Jakarta kan. Pindah tanah Jakarta mahal. Kita beli tanah, bebasin tanah aja susah, apalagi beli tanah yang luas. Nah sekarang kami lagi pindahkan sekolah kami. Jadi kalau ada SD, SMP, SMA, SMK dekat-dekat, kita bangun aja yang tinggi, sudah swasta, yang lainnya gabung, ini dibuat dusun. Nah termasuk kantor-kantor kita gabung. Kita mau bangun kantor 40 lantai di Kuningan. Jadi kantor-kantor pinggir-pinggir yang di tengah-tengah ini kita gabungkan, supaya juga bangun dusun. Sehingga orang-orang di pinggir sungai ini bisa kita pindahkan dia. Nah baru bisa kita bongkar. Jadi kita akan paksa. Lalu soal kemacetan, kita mau tidak mau paksa orang pindah ke bus. Bus harus dibuat tiap satu minimal 7 menit busnya lewat. Dan kosong. Jadi tak cukup busnya. Jakarta butuh 1.700 bus itu. Yang ada kali masuk hanya 400 unit. Nah tahun ini sudah mendekati 1.000. Jadi kalau kita tambah lagi, masalahnya apa? Tidak punya gas. Ini masalah kedua. Maka kami juga akan mengoperasikan bus tingkat gratis. Sekarang mau jalan 5 jalan. Jadi mungkin tahun ini mau tambah 20 atau 30 lagi. Nanti
Sudirman Tamrin ini dan bus tingkat gratis, bisa hampir tiap 10 menit, sehingga motor nggak boleh lewat. Karena meninggal naik motor ke 3 sampai 5. Jadi jalur utama nggak boleh naik motor. Nah, kalau Jakarta, Blok M sampai kota tua ini, tiap 1,5 menit udah lewat. Koridor 1 kita udah sangat baik. Tiap 1,5 menit udah ada bus. Jadi kalau orang mau dari Blok M mau ke Glodok, ke kota atau ke Bundaran HI, tiap 1,5 menit ada bus. Kadang-kadang tiap 1 menit. Ini kalau saya mau ke Senayan City, macet, saya naik bus lebih cepat. Jadi ini yang pilihan yang kita akan lakukan. Nah, saya kira seperti itu. Kalau soal kampanye mau pilih apa itu, Nurani itu mau pilih apa? Saya kira itu. Ya mungkin ada yang lain. Mau makan apa sampai makan? Saya lapar. Sampai ini Pak, mengenai yang tadi Alfa takarannya, pengelolanya untuk Alfa kan udah nggak ngurusin ya terowongan itu, tapi dia masih pegang Alam Sutra. Ya, dan Alfa dengarnya diserahkan ke Pemda, ya nggak jelas juga. Ya, udah. Kami sudah mulai cari. Buktinya apa? Kalau Alam Sutra kami nggak bisa kunci dia. Karena Alam Sutra itu Tangerang Selatan. Jadi kalau dia ngajukan izin di Jakarta, kami tahan. Nanti selesaikan dulu kewajiban Anda, baru kita urus izin Anda. Nah, jadi ini mulai penertiban kita lakukan. Ya pasti nggak menyenangkan, ya, kami juga nggak suka sebetulnya. Jadi kalau pembatas Tiongkok bilang 1.000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Kalau di Jakarta kita bilang kalau 1.000 musuh pun saya nggak peduli. Yang penting ini aturan ditegakkan. Ya kita udah nggak ada urusan. Padahal kalau nggak jalan, ini itu persoalan. Dia orang bilang tidak kasar keras, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Ada yang lain? Selamat sore Pak Basuki. Saya ingin tanyakan kepada Bapak. Nama saya Yusuf. Yang saya tanyakan begini, apakah dalam kesibukan Bapak sehari-hari yang padat ini masih sempatkah Bapak berolahraga? Dan olahraga apa yang paling Bapak sukai? Terima kasih Pak. Saya masih usahakan tiap hari setengah jam sampai 35 menit olahraga. Tiap hari, tiap minggu nggak libur. Karena olahraga saya tidak perlu keluar. Dan nggak perlu pakai alat. Karena saya dulu tuh traveling. Saya bisa ke kampung, ke tambang, di hutan. Jadi saya tidak bisa olahraga pakai alat. Kalau saya pakai olahraga pakai alat, sampai di hutan atau di kota kecil, hotelnya itu tidak ada fitness center. Kalau saya maraton atau jogging, sampai di kampung kecil saya nggak berani jogging. Kalau jogging takut tabrak motor, nggak ada jogging track. Terus kalau hujan, cuaca jelek, kita nggak bisa olahraga. Jadi olahraganya ya di kamar saja, di ruangan. Itu stretching, kayak orang belajar yoga atau tai chi. Jadi stretchingnya apa? Senam jantung. Pertama senam jantung, naik kayak langkah tegap, kaki tinggi-tinggi. Itu sederhana, senam jantung itu gini, saya kasih tunjuk. Ya senam jantung itu cuma gini aja. Tapi kalau langkahnya kan ini tinggi langkahnya. Jadi, nah ini tuh belajar untuk duduk. Dulu waktu saya jadi bupati, kalau berdiri upacara, kalau 1 jam 2 jam, mau patah pindah. Kenapa? Karena kita nggak lentur. Tapi kan kita latihan seperti ini, dibalikkan. Mau berdiri 2 jam juga saya santai aja. Kalau selesai 2 jam itu saya diam aja udah nggak apa-apa. Karena kita udah terbiasa latihan seperti itu. Nah terus stretching, orang itu mesti tekuk supaya badan kita tuh lentur. Karena kan saya kan tempat saya itu selama 3 bulan Muslim, Melayu. Kalau ke kampung tuh mesti duduk bersila. Kalau duduk bersila nggak nyanggar, itu naik bisa patah. Tapi kalau kita sering stretching, kita buka, tekuk balik itu ya. Terus sprint, ya orang belajar kuku mau nendang balik itu mesti bisa buka. Ya umur segitu nggak bisa lah gitu. Usahakan selebar mungkin. Kita tekuk, nanti tekuk juga, tekuk balik. Jadi orang selain tekuk pegang, tekuk balik. Nah terus cowok Asia itu suka lemahnya di lutut. Jadi kita harus latihan lutut, latihan fondasi. Jadi kayak orang sumo itu kita harus turun sampai orang kayak kuku itu kayak mampu gitu kan. Jadi kamu mesti posisi itu harus begini gitu. Itu bisa
baring, ada naikin kaki. Dia baring pegang naikin kaki supaya otot perut, otot punggung kita kuat, kita tekuk. Jadi betul-betul lentur badan kita. Nah habis itu apa? Ya supaya ini bidang, ya push up 15 kali supaya ini ototnya ada. Kalau mau mukul orang itu kekuatan di sini, mukul orang betul. Nah selain push up, ya pull up. Jadi kalau berat badan kita sekian, harus kita bisa angkat. Kalau kita bisa angkat badan kita sekian, ya ini pasti jadi. Itu aja 30-35 menit tiap hari seperti itu. Sederhana olahraganya. Ini olahraga paling murah. Kalau kita dansa teman main golf 2 jam 3 jam tidak ada waktu. Itu pun saya sudah harus bangun setengah 5 pagi. Supaya saya setengah 5 pagi, saya ada waktu olahraga. Saya betul keringat, saya ada waktu baca firman Tuhan juga. Saya baca Alkitab selesai setahun. Satu kitab selesai 1 tahun. Bukan berarti saya baca kelakuan saya baik, bukan. Tapi kalau mau ngadu cerita Alkitab, saya nggak kalah sama pendeta sama pastor. 1 tahun 1 kali dapat, udah baca mungkin 20 kali, 20 kali lebih. 1 tahun masih lewat. 1 kitab 5-6 kali baca 6 tahun. Saya ganti yang baru. Kalau coretannya udah banyak. Ya ini keseimbangan ya seperti itu. Nonton TV ya sambil mandi, karena nggak ada waktu. TV saya itu taruhnya di kamar mandi supaya cepat. Terus kita baca berita dikirimin dari staff. Nah jadi ini tuh keseimbangan hidup. Kalau kita tidak latihan, ini namanya stretching kan. Stretching sama strengthening perkuatan. Kita nggak kuat sampai malam. Semalam aja pulang udah hampir jam 12. Baru mandi baru tidur. Jam 4 pagi udah bangun kan. Jam 4 pagi kita ada olahraga lagi. Jam 6 udah mesti di lapangan golf peresmian. Nah itu bapak olahraga 15 menit saja. Tidak pepetin. Karena waktunya udah lebih mepet. Ya bisa agak ngantuk. Nah kalau olahraga buat saya itu kalau gimana kalau saya olahraga 1 jam ngantuk saya. Jadi saya main pas 30 menit. Kecuali Sabtu, kalau Sabtu kosong saya berenang lagi kira-kira setengah jam. Berenang setengah jam, kalau siang agak ngantuk, kalau kosong kita tidur. Nah ini cara. Kalau soal gemuk, ya pasti aku suka makan daging. Tapi saya kan kalau dia dari panggang ya makan. Itu yang pasti. Ya pasti kita ya pasti gemuk. Ini sarcan apa itu. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mewakili anak saya ngefans berat sama Pak Ahok. Anak saya di rumah. Jadi mewakili. Sekarang yang mau tanya, bagaimana cara Bapak dididik? Soalnya dua-duanya, yang satu juga nonton TV juga itu bupati atau gubernur ya? Bupati. Iya. Bagaimana cara orang tua Bapak mendidik sampai anak-anaknya kok berani, pokoknya berhasil begitu. Supaya memimpin caranya gitu kan nggak gampang. Itu aja mau tanya. Saya kira gimana jelasinnya? Soalnya dia punya anak laki. Saya beruntung aja punya bapak ibu yang memang saling melengkapi. Bapak saya memang dari dulu tidak sekolah, tidak tamat SD. Jadi dia ikut belanja kegiatan belanja. Belanja itu tahun 59 belum pernah gitu tambah. Dia dari sopir sampai diangkat jadi kerek sampai di bagian administrasi. Kalau dia berhenti, dia mau diajak ke Belanda, di Mas dia tidak mau. Bapak saya lahir tahun 30. Bapak saya sama ibu saya beda 16 tahun umurnya. Ya, jadi bapak saya itu selalu yakin kalau tanpa pendidikan tidak mungkin tidak berhasil. Jadi bapak saya selalu bilang, bapak jual kepala pun bapak akan jual kalau terpaksa, asal kalian sekolah. Jadi prinsip bapak saya itu sederhana. Dia bilang orang kaya itu kalau diwarisin kekayaan, begitu kamu dirampok, ditipu, kamu langsung jadi orang miskin. Jadi kalau kamu terdidik, kamu dirampok, dibunuh pun tetap kamu dikubur sebagai orang terdidik. Jadi kalau kamu sebagai orang kaya, dirampok, dibunuh, kamu mati hari itu sebagai orang miskin.
berubah status dari orang kaya jadi orang miskin. Jadi bapak saya juga bilang orang yang kaya itu adalah orang yang bisa putar duit, kata bapak saya. Kalau kita terjemahkan begini, orang yang merasa duit itu jadi budak dia. Bapak saya sudah kita ini kaya, kenapa? Kita punya semua yang kita butuhkan, punya yang kita inginkan. Kita punya. Tapi kalau soal makan, jangan pernah pelit, kata bapak. Gak ada mobil, gak apa-apa, asal makan kita cukup. Dia nggak perlu gengsi-gengsian, mau punya rumah, mau punya merek jam, mau punya apa yang mahal, nggak usah. Yang penting kita makan enak aja. Ini nggak usah pelit-pelit gitu. Mau makan ayam, potong ayam, makan gitu. Kalau mau utang, boleh utang. Asal utang buat makan nggak apa. Dia bangun takut beli mobil, beli rumah, konyol gitu. Tapi kan jangan sampai sekarang bisa naik harga rumah ini prinsip bapak saya. Beliau selalu ngajarin kami itu di meja makan yang sama. Kalau di Blitung kecilnya semua orang mau tanya hal apapun datang ke rumah. Kami waktu kecil itu disuruh nguping. Bahkan sampai ada orang menghamili anak orang pun kami kecil kami nguping boleh. Nah saat itu bersama bapak saya tadi di meja makan bapak saya tanya. Posisi duduk pun sudah diatur dari bapak saya. Ini misalnya bapak saya meja lonjong panjang. Sebelah kiri ibu saya ini saya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan 1 nomor 5 yang bontot. Duduk. Terus bapak saya bilang, kasus tadi, nah bagaimana kamu jawab? Nah dari situ bapak saya bisa bilang, anak cewek ini bisa jadi pengacara. Nah dia kami di kecil jadi atur, kamu sekolah hukum. Nah bisa bapak saya suruh saya sekolah dokter. Kenapa sekolah dokter? Karena di Belitung itu banyak orang mati, tidak ada dokter. Orang dokter lulus tidak mau ke Belitung, ada kota kecil dulu. Jadi bapak saya suruh dokter. Saya sempat masuk di UI seminggu kuliah. Karena mau masuk UI nggak dapat. UI nggak dapat, ya masuk UI saja ada bapak saya. Nah seminggu saya pikir saya nggak cocok di dokter. Bisa ketinggalan gunting menurut saya gitu. Ya saya berhenti. Kebetulan di Trisakti diterima di biologi. Nah saya suka ditambah. Saya dulu berpikir saya mau kerja di rig minyak. Nah ya udah kerja di rig, ambil master di Kanada, kerja perusahaan Kanada, lalu dikirim pulang ke Indonesia jadi direktur. Jadi gaji Kanada hidup di Indonesia, kira-kira gitu pikiran. Itu agak enak gitu kan. Jadi kerja di perusahaan asing, dari perusahaan asing dikirim pulang ke negeri sendiri. Nah itu tuh pikiran saya. Waktu itu juga lihat kita pengen jadi kepala wilayah produksi, pejabat timah. Karena enak, mau apa-apa tinggal minta pejabat. Ya itu kecil seperti itu. Nah kalau ibu saya ngajarkan sesuatu yang berbeda. Kami selalu harus tidur siang. Ibu saya tidak pernah maksa kami belajar, tapi wajib tidur siang. Sehingga kami ini hidup jadi orang yang tidurnya sangat cepat. Jadi tiap sore udah mandi, semua udah pakai sepatu, udah pakai piyama kecilnya. Karena kami termasuk orang yang cukup ada uang di kampung. Dulu ada Siap yang 21 ini sampai kaki lengkung itu. TV hitam putih pakai itu kami pertama punya. Semua orang datang nonton TV cuma ada TVRI. Nah, seperti itu. Dan tiangnya pun ditaruh di pohon durian. Jauh banget di pohon durian tentang sinyal itu. Itu pun masih bintik-bintik. Coba bintik-bintik suruh naik lagi putar. Itu waktu kecil ya seperti itu. Ya. Ibu saya yakin kalau tidurnya cukup, anaknya makan cukup, protein cukup, pasti cerdas. Ya, ini prinsip. Lalu gimana soal hubungan etika sosial? Nah kami dari kecil ya naik mobil lah, dan sekolah bisa naik sepeda. Kita punya mobil, orang kaya, kecil gak baik ikan, kita kecil gak baik sepatu. Beli ya solusi gitu. Dulu kalau beli anggur, beli apel semua susah ya. Karena ini sudah makan seperti itu. Kalau bapak datang dari Jakarta, ya bapak hampir jam itu ke Jakarta. Ya pesan borak dan kota dan bolak-balik. Kami pun sudah tahu lapangan tenis, lapangan golf sejak kecil begitu. Karena PT Timah itu tiap kecamatan ada golf, ada tenis. Kita pun
tahu kloset yang flash yang apa ini kita di Timah. Kita ikut mereka gitu. Ini Belitung ya begitu. PD Timah. Kita kalau kontraktornya mereka ya seperti itu. Ya ada duit ya hidup ya jalanin seperti itu. Nah ini pengalaman kalau kita lewat. Kalau lihat orang, bapak saya pasti suruh tegur. Ya orang panggil kita datang pun kita harus datang. Dia harus buka kaca, dia kecil. Kalau kita naik mobil lewat, tetangga duduk di, kan semua ada teras kita kan. Kita harus tegur. Nah ini aja. Kalau kita bangkrut, pernah nggak bangkrut? Pernah. Bapak saya terus tak ribut kalau kita jadi kerja. Nah ibu saya punya apotek. Nah ibu saya dari kecil, kemarin saya baru ketemu orang yang Koko masih keluarga dekat juga, udah 90 lebih umurnya. Dia datang ke rumah, dia bilang, tuh gak sabar dari kamu sekarang. Dari kamu masih kecil, dia bilang, kamu udah tua sekarang. Dia waktu kecil tuh, mama saya suka beli emas. Kalau dapat duit, dia beli emas. Dia orang yang tua itu tanya, ngapain kamu beli emas? Saya mau simpan buat anak saya mau beli. Jadi ketawa di kampung waktu itu. Mana ada orang anak saya kecil-kecil mau beli emas simpan. Kalau waktu bapak saya bangkrut, ya kita jual emas terus untuk hidup. Dan simpanan emas itu yang buat kita hidup. Jual, nah, ibu saya punya apotek juga. Karena bapak apotek pertama karena dia pengen ada yang dokter. Karena yang kedua saya itu dokter. Jadi bupati sekarang. Nah misalnya contoh waktu bangkrut, ibu saya juga gak pernah malu. Ini ciri khas wanita HK gitu ya. Dia gak malu bikin kue, bikin apa. Nah kita kan lihat cara jadi. Orang kan bilang, anak pengusaha jual kue, bangkrut, jual roti. Ya, saya ngadu ke ibu saya bilang apa? Tidak curi, tidak memalukan. Tidak kerja gitu. Nah ini kan ibu yang pengaruh. Lalu tante saya juga jual roti. Katanya itu roti, iparnya udah marah nih. Kakakmu lebih bagus rotinya daripada yang kamu bikin. Nah ibu saya lihat tadi seperti itu, dia putuskan tidak jual roti. Lalu ibu saya ngapain? Dia pergi petik lada. Petik lada itu susah, mesti jemur. Kayak topi besar, naik makeup, jemur, terus dicuci, dijemur, kebun lada, nah itu jadi uang disimpan. Itu harus jemur, harus jemur sendiri. Nah ini seperti itu gitu, kita tahu. Nah gimana soal waktu adik saya yang dokter ini, kan dulu kan kalau masuk swasta mau jadi dokter tuh susah ujiannya. Ada rasis macam-macam, susah. Jadi dia sambil nunggu ujian, dia nggak ada kerja, dia jualan mobil di Toyota, jadi sales auto 2000. Nah pelajaran pertama dari sales itu apa? Sederhana, Anda mencari daftar orang-orang yang Anda kenal. Ya saya dia kenal ya orang-orang itu belum yang kaya dia kenal. Untuk tawarin mobil. Tapi orang itu kan lihat anak pengusaha kan ada juga yang sombong yang nakal kan. Nah ini kan anak orang kaya gitu yang top itu. Sekarang jual mobil ya kita kerjain. Kalau dia datang mau jadiin mobil, suruh ke kantor, dari pagi sampai siang dibiarin dia tunggu. Lalu dia di luar kan. Terus itu jadi omongan gitu sama orang itu. Dia tuh. Aku sengaja tuh suruh dia tunggu sampai siang rapat. Dia mau jual mobil, mau deal beli mobil. Nah ini sampailah ke tante saya yang punya pabrik roti. Dia bilang sama mama saya, dia bilang Aceh kan, kakak gitu. Berapa sih anakmu itu si Yuyu jual mobil sebulan dapat 800.000, 1 juta, 2 juta. Saya kasih dia aja yang bikin malu. Semua orang udah ngomongin dia. Kasih aja. Terus mama saya bilang, Pak, itu anak saya, bukan anak kamu. Mama saya bilang, dia harus jual supaya dia tahu orang menghina dia kalau dia tidak selesaikan dokter. Kalau kasih dia duit, ini anak rusak. Kalau dia jualan terus nunggu orang berjam-jam, dia akan mikir bahwa dia itu tinggal tunggu ujian negara, dia harus sekolah dokter. Dia bukan sales mobil yang taruh seperti itu. Nah dia betul, akhirnya ngotot cari mana ke Unsri, di macam-macam itu dia tetap pergi ujian, nah, jadi dokter. Nah, dia kerja PNS, bapak saya minta pulang. Nah, bapak saya juga, bapak saya selalu minta kami pulang, karena nggak ada dokter yang mau pulang. Ya, saya pikir kan istrinya juga dokter, mau menikah.
Kemudian kenal keluarganya Pak Harto. Jadi istrinya mau ditaruh di Darmais, atau yang harapan kita dia taruh di Tangerang. Sambil sekolah di Jakarta, keluar mesti PTT. Bisa jadi master rumah sakit, bisa pegang. Jadi bapak saya nggak bisa pulang. Kamu harus pulang. Nah waktu itu waktu mau sebelum menikah, bapak saya sudah mau meninggal. Dia sudah mau meninggal. Saya masih ingat sudah mau meninggal karena kena kanker bapak saya. Dia sudah mau meninggal, tinggal 2 minggu. Dia dipanggil kami. Dia bilang kalau kamu, dia bilang sama saya nggak khawatir lagi. Kamu sudah persis saya. Lalu saya tanya, bapak mau umur lebih panjang nggak supaya ada cucu? Nah, saya juga menikah mendadak. Dan bapak tak pernah punya mantu. Cukup katanya. Kamu udah persis saya. Cuma saya yang sudah terdidik. Beda dengan saya anak kampung. Jadi saya udah puas. Saya bangga saya nomor 2. Ini keluarga saya yang nomor 2 dokter dia bilang, Pak, kalau boleh saya nggak pulang karena mertua saya punya anak cuma cewek satu-satunya dan kenal baik sama Sigit yang bikin dia nggak usah pulang. Bapak saya bilang, ya terserah kamu. Karena dengan teman geologi saya dikatakan, bisa nggak beli? Bisa kita urusin nantiku. Kamu berarti mau ini berarti katanya dia berangkat. Nah dia sekolah sampai pulang ke Jakarta kerja di Hotel Sangrila. 800.000 gajinya. Bapak saya bilang ini, habisin 150.000 kerja terus adik saya juga bilang, kalau itu ngapain saya kerjakan? Terus ibu saya bilang, tidak boleh, kamu harus kerja. Nggak cukup lagi tuh. Mau hidup mobil, mau makan lo nggak cukup. Terus ibu saya bilang begitu. Kamu tahu nggak 800.000 itu artinya apa? Artinya kamu dibayar orang, dipinjemin kantor di Hotel Sanila untuk ketemu banyak orang. Kalau kamu tidak kerja sama dia, saya kasih kamu 1 juta pun, kamu tidak bisa nongkrong di hotel ketemu orang-orang kaya. Kamu kan diam di rumah, kamu tidak punya wadah untuk interaksi dengan banyak orang. Nah 800.000 ini membuat Anda kerja dan ketemu banyak orang. Kamu terdidik. Belajar, nanti terakhir bisa dibaca kerja dipegang di yang di Lipo, pegang di Bakri, banyak nih. Saya baca sekolah lagi, ambil lagi master, selesaikan lagi masternya di Australia. Adik perempuan saya juga ambil master di Australia, di Melbourne. Dia pulang jadi lawyer, dia jadi lawyer corporate lawyer untuk usaha. Nah itu karena itu. Jadi ibu saya cara menilainya seperti itu. Nah saya waktu bapak saya yang kecil gimana? Saya khawatir dia terlalu kecil, karena di masa tuanya lahir 1 anak. Jadi ketika papa saya umur 50-an, lahir 1 anak. 54. Ini anak cakep, tinggi, cowok. Itu matanya pun belum. Nah anak saya sekarang, saya kasih nama Daud, mirip-mirip adik saya itu. Mata gede semua. Dan bapak saya agak hitam. Nenek saya itu campuran Thailand dari papa saya. Orang Thailand dagang ke Bangka, itu istri simpanannya lahir dari saya. Dia pakai sarung kayak Thailand. Dia apa nama Chinese? Dia kulit kami lebih dari orang Manado. Dia jadi hitam. Adik saya perempuan di UI dikira orang Batak. Karena agak hitam. Ini campur. Nah, saya lebih mirip ibu saya. Nah ini pengalaman ini yang membuat kami beda. Misalnya waktu teman-teman papa saya juga menolong saya. Lalu saya frustrasi juga, dia bilang, nggak apa-apa bayar hutang papamu itu pasti diganti. Kita hidup belajar dari kesusahan. Karena TMP, papa bangkrut, bank naik itu tinggi. Ya kita jalanin. Satu jalanin, kita bisa balik uang semua. Nah ada teman saya, sama si Miki juga, kita dibiayain, saya dibiayain $1 juta bangun pabrik. Nah di situ kita cetak uang. Dan pabrik itu tutup. Kita nggak pernah pikir hidup seperti ini. Nah karena tutup itulah saya panas menjadi pejabat. Karena bapak saya bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya tidak bisa nambah pejabat. Kalau kita punya 1 miliar bantu orang miskin 500.000, hanya 2.000 orang kita bantu, habis 1 miliar. Kampung kita aja ada 9.000 orang. Lagi kamu kalau punya 1 miliar nggak cukup bagi, terus kamu nggak punya kan? Nah kalau kamu
200 miliar bisa membuat semua orang miskin punya 500 ribu. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat kata bapak saya, bukan jadi pedagang. Tapi kamu jadi pedagang nggak bisa menentukan nasib banyak orang. Nah disitulah bedanya saya masuk ke politik. Saya masuk ke politik itu karena panas gitu sama pejabat yang kurang ajar ini. Karena panasan gitu. Karena kalau lawan kamu bukan sebagai pejabat, saya nggak bisa melawan Anda. Kalau saya pukul kamu, kamu boleh pukul pejabat. Kalau sama-sama pejabat berantem, kan sama-sama pejabat berantem. Nah ini yang kenapa? Karena pabrik saya tutup gara-gara memukul pejabat. Nah, saya mau minta pindah ke Kanada waktu tahun 95. Saya frustrasi. Pabrik udah mau jalan, kita udah invest $1 juta, lalu ditutup. Karena mereka dibayar orang juga kerjain kita. Nah, saya mau pukul aja. Jadi dia berpikir apa? Kamu yang invest $1 juta, kamu mesti takut sama saya. Nah saya pikir balik, kamu masih berpikir pengusaha takut sama kamu. Kau takut aja lu tahu rasa. Sampai lu tua lu takut kan, gak berani lagi neken orang. Tapi saya pikir kamu berani pukul dia. Kamu punya pabrik $1 juta, pukul dia, kiamat kan kamu. Kamu gak peduli, lebih baik tutup tuh pabrik. Aku timpa aja kamu, pikir gitu aja. Nah waktu bapak saya dengar, saya pulang ke rumah, bapak saya ketawa-tawa aja. Dia ada tunggu di rumah tuh gak ada telepon, gak ada handphone. Hanya pakai radio, dia udah dengar dari radio. Dia pulang, lupa ya perpatah Tiongkok, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan nantang pejabat. Nah lu lawan, nantang ya langsung tuh tadi. Nah lalu saya bilang ini, kalau gitu Pak saya minta pindah ke Kanada. Baik lagi rencana saya dulu, mau kerja sama orang tuh dikirim balik ke Indonesia. Udah bangkrut ya. Pindah ke Kanada. Bapak saya bilang tidak boleh. Dan kenapa nggak boleh Pak? Rakyat butuh kamu. Kamu butuh apa Pak? Bukan minyak babi gitu. Kamu yang butuh. Marah Bapak saya, marah. Kamu dengar baik-baik. Kamu nggak boleh pergi. Rakyat butuh kamu. Saya sekolahkan kamu untuk hari ini. Saya siapkan kamu dari kecil untuk hari ini. Kamu yang kaya, yang terdidik saja dikerjain, apalagi rakyat yang miskin. Makanya saya mau kamu tuh lawan. Kamu jadi pejabat. Kamu nggak ada pulang. Kamu bisa terpilih Pak. Kamu percaya sama saya. Kamu kerja sini baik-baik. Satu hari kelak rakyat akan pilih kamu memperjuangkan haknya dia. Kamu nggak ada. Nah ya udah. Bapak saya meninggal tahun 97. Tahun 2005 benar-benar terjadi. Nggak pernah kita tahu Pak. Nah Pak Harto kan turun dari bapak saya. Kamu lihat aja. Nah 2005 ya saya terpilih bupati. Nah waktu saya mau nyalon bupati, saya DPRD dulu. Saya ketemu sopir bapak saya, lebih tua, orang Melayu Muslim. Saya sering ke rumahnya di Kalibaru. Pak, gue mau jadi bupati kan dari DPRD. Dia ketawa-tawa. Kalau dihitung nggak mungkin jadi kok. 93% Muslim penduduknya. DPRD dikuasai 55% oleh Yusril PBB. Orang Tionghoa cuma 6%, yang Kristen cuma 0,7%. Mana masuk akal. Tapi kalau bapakmu benar kamu jadi. Ternyata bapak saya mau meninggal 97 itu kan ditungguin dari sopir temannya. Temannya sopir kerja sama dia dari muda. Dia temannya lebih tua 4 tahun dari bapak saya. Dia bapak saya bilang Wang, namanya Sani Rahim, kita panggilnya awal Wang. Aku titip anak-anak sama kamu. Kan kamu tahu anak dari lahir. Saya nggak lama lagi. Jadi si awalnya bilang di awal. Yang ngomong begitu, kamu masih sembuh? Enggak, saya nggak sembuh. Saya lebih tua dari kamu? Enggak, kamu lebih umur panjang. Nggak mungkin. Kamu percaya sama saya, kamu masih sempat dan Ahok jadi bupati. Jadi Pak Awam nggak pernah berani cerita waktu tahun 97. Tahun 2005, kalau saya udah jadi bupati, dia baru cerita, saya pun nggak percaya. Tapi waktu saya mau maju, dia cerita, kalau bapakmu punya harapan benar, harapanmu benar, pasti kamu jadi bupati. Nah kemudian Pak Awang meninggal tahun 2009 ketika saya jadi anggota DPR. Makanya dia kalau bapak saya benar, kamu sempat dan Ahok jadi bupati, tapi tidak sempat dan Yuyu jadi bupati. Karena adik saya itu naik jadi bupati 2010. Nah ini kan perjalanan kami seperti Bas Juli dan yang lain. Dia juga nggak mau jadi bupati, dia PNS. Dia cuma pengen jadi kepala dinas kesehatan sudah baik.
Saya kan kepada kesehatan, kamu butuh bikin PU, butuh yang lain, kita nggak benar. Kalau kamu jadi bupati beda. Oh gitu ya. Kalau dia udah jadi bupati, kamu bisa merasakan yang berbeda. Maksudnya masyarakat, gimana adik saya? Ya tidak seperti bapak. Kalau itu jangan pilih. Dibanding yang lain lebih baik Pak. Kami akan pilih. Kalau kamu pilih itu. Nah, dia dapat 42,8%. 40% di Makassar. Nah, itu yang terjadi. Bahkan tahun depan dia kan pemilihan lagi. Udah 4 tahun. Jadi ini keluarga seperti ini yang membentuk saya. Lalu apa yang membentuk saya berbeda lagi? Berani fight segala macam. Ya jujur aja, firman Tuhan. Saya casingnya Tiongkok, nurani saya itu Calvinis. Kalau ibu bapak yang mengerti tentang negara-negara Skandinavia, Finlandia, apa segala macam yang memberikan jaminan sosial atas seluruh rakyat, itu dipengaruhi oleh John Calvin. Itu adalah teolog reform yang lari ke Swiss ketika orang Katolik pecah dengan Kristen. Nah, di situ ada pemikiran Calvin di ranah publik bahwa semua orang harus ada jaminan sosial di sana. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa. Orang punya asuransi, ada pensiun, ada kematian, jaminan sakit, jaminan pendidikan. Ini ada pemikiran dari John Calvin. Jadi saya dipengaruhi oleh pemikiran Calvinis dalam hidup sosial dan politik. Baik saya casing saya Tiongkok, nurani saya ini Calvinis. Kenapa? Karena saya dipengaruhi dari pengajaran pandangan Calvin. Nah, soal paksa orang beragama atau tidak? Itu pilihan Tuhan. Saya tidak bisa paksa orang. Tapi iman saya ya ini. Kalau saya bisa ngomong, mati adalah keuntungan. Karena ketemu Tuhan. Kalau kita berjuang Tuhan, lagi kalau kita takut mati, apakah bisa membuat kita tidak mati? Mati juga kan? Ya kalau itu nggak apa takut. Kau masih mati juga. Nah, kalau semalam saya ceritakan dari dokter bedah Balian, kita sangat bangga dengan Menteri Kesehatan Ibu Endah. Ini bukan soal agama, ini soal orang keyakinan gitu. Ini yang mempengaruhi nilai hidup orang. Kita ditemukan, kita shock. Olahraga rajin, tidak merokok, hidup sehat, tiba-tiba ketemu kanker paru-paru. Presiden menginstruksikan beliau mau ke Amerika atau ke mana ke Jepang untuk pengobatan. Kalau dia ke sana pasti kemo. Kalau kemo berarti dia nggak bisa kerja selama 2 tahun sampai mati. Kalau dia putuskan dia ke Cina, dia bilang, Profesor, berapa waktu kamu kasih saya? Bisa nggak kasih saya 2 tahun tanpa kemo yang menderita? Saya ingin tetap kerja sampai akhir hidup saya. Itu dokter cerita 15 kali baru ke Cina. Makanya dia bisa temanin Pak SBY kemana-mana bekerja terus sampai 2 tahun baru meninggal. Itu yang dia pilih. Hidup ini pilihan. Dia tidak ingin berjuang melawan penyakit ini, toh akhirnya mati juga, nggak bisa melaksanakan tugas. Dia lebih baik membuahkan hasil di Kementerian Kesehatan selama 2 tahun bekerja keras, walaupun dia tahu pasti mati. Nggak apa-apa. Nah itu pilihan. Ya hidup ya harus seperti itu. Ibu-ibu lebih senior dari saya lebih tahu soalnya. Tapi ya seperti itu, kotanya seperti itu. Yang kalau lapar kita makan. Tolong Ibu pimpin doa. Keyakinan masing-masing. Allah Bapa Surgawi, Allah yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur serta terima kasih yang besar kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Jika turahmi dengan Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama
kami, keluarga besar Alpha Sport Dance Group Taman Alpha Indah, sungguh berbahagia dan merasa bangga meskipun di tengah kesibukan Bapak yang begitu padat, kami masih mendapatkan waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi. Untuk itu, kami tidak membuang kesempatan. Kami ingin selalu bermohon dan berdoa untuk Bapak Basuki agar Tuhan selalu memberi karunia badan yang sehat, kuat, tabah, dan selalu optimis dan gembira menghadapi bermacam-macam tugas dan tanggung jawab. Allah Bapa, kami juga selalu mohon berkat dan rahmat-Mu serta perlindungan untuk Bapak Basuki ini agar Engkau selalu turut campur tangan di dalam masalah-masalah yang begitu besar dan pelik yang dihadapi oleh Bapak Wagub ini. Agar Tuhan juga selalu membimbing dengan Roh Kudus, memimpin sendiri dengan pribadi rakyat yang menderita dan dapat menjadikan kota Jakarta kota metropolitan, kota yang bersih dari segala kejahatan, korupsi, dan mendapatkan damai sejahtera. Biarlah Kau lepaskan kota Jakarta ini dari penderitaan, dari kemiskinan, dan selalu rakyatnya mendapatkan adil dan sempurna. Semoga kepemimpinan Bapak selalu sukses dan jaya, dan selalu mendapat berkat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sukses dan jaya. Silakan ambil makanannya.